Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu guru sekalian hebat, pada tugas demonstrasi kontekstual ini saya akan membawakan atau menyampaikan rancangan tindakan perubahan diri yang telah saya buat untuk memenuhi tugas modul 1.3 visi guru penggerak. Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, sebelum saya menyampaikan rancangan tindakan perubahan diri saya akan memperkenalkan diri, yaitu profil saya, yaitu Sairi SPD, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Miftahul Amalia Hidayah, dan fasilitator saya Bapak Muhammad Zainul. Bapak dan Ibu guru sekalian, itulah profil singkat saya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran khusus yang ada di tugas demonstrasi kontekstual ini yaitu DGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, DGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Itulah Bapak dan Ibu guru sekalian DGP Angkatan 9 yang hebat, tujuan pembelajaran khusus pada tugas demonstrasi kontekstual ini. Selanjutnya, kita memahami dulu tentang apa sih pengertian pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan yang kolaboratif berbasis kekuatan dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik apa yang telah ada di sekolah, mencari-cari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik atau positif. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang hebat tentang pengertian pendekatan inquiry apresiatif. Selanjutnya, tahapan bagja yang telah saya buat yaitu yang pertama yaitu B, yaitu disitu tahapannya yaitu membuat pertanyaan utama. A, yaitu ambil pelajaran. Yang ketiga yaitu G, gali impian, dan yang keempat yaitu jabarkan rencana. A, yang terakhir yaitu atur eksekusi. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang hebat, tahapan bagja dalam inquiry apresiatif yang telah saya buat. Selanjutnya, visi guru penggerak yang telah saya susun yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul, berbudi pekerti yang luhur, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pendidikan yang berpihak kepada murid. Dari visi ini, saya akan jabarkan beberapa indikator yang mendukung adanya visi guru penggerak yang telah saya buat. Yaitu indikator visi yang telah saya buat yaitu ada 3, yaitu unggul, berbudi pekerti luhur, profil pelajar Pancasila. Dimana unggul tersebut artinya anak-anak atau murid-murid diharapkan mampu memanfaatkan penggunaan TIK dalam pembelajaran dan mencari sumber belajar yang berbasis digital. Berbudi pekerti dan luhur diharapkan nanti murid-murid akan memiliki daya cipta untuk mempertajam pikirannya, memiliki rasa untuk menghaluskan perasaannya, memiliki karsa untuk memperkuat kemauannya, dan memiliki pekerti untuk menyehatkan jasmaninya. Dan yang terakhir indikator yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memuat 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itulah Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, indikator visi yang mendukung adanya visi yang telah saya buat. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, prakarsa perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran sesuai profil pelajar Pancasila. Dari prakarsa ini maka saya buat tahapan bagja yang pertama, yaitu dimana yang pertama ini pertanyaan yang saya buat yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik
melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran. Adapun dari pertanyaan tersebut, tindakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, tindakan yang saya lakukan yaitu yang pertama yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, tindakan yang saya lakukan yaitu mencari referensi atau praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan penyelidikan karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik yaitu asesmen untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, tahapan bagja yang berikutnya, yang kedua, yaitu discover atau ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang saya buat yaitu siapakah orang atau rekan sejawat yang ahli dan sudah mempraktikkan penggunaan teknologi pembelajaran. Kedua, pertanyaan yang saya buat yaitu teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pertanyaannya yaitu bagaimana cara memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat untuk menumbuhkan kreativitas dan motivasi belajar anak. Adapun untuk menjawab pertanyaan tersebut, tindakan yang saya lakukan adalah 1. Mencari referensi tentang orang atau rekan sejawat yang mampu di bidang teknologi pembelajaran digital. Yang kedua yaitu mencari referensi tentang media atau teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak. Selanjutnya, langkah bagja yang ketiga yaitu dream, yaitu gali impian. Di sini untuk menggali impian ini saya buat pertanyaan, apakah teknologi pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak? Yang kedua, apakah teknologi pembelajaran dapat diterapkan pada semua mata pelajaran? Dan yang ketiga pertanyaannya yaitu apakah kolerasi penggunaan teknologi pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Untuk mencari jawaban dari pertanyaan saya buat ini, maka tindakan yang saya lakukan yaitu yang pertama yaitu membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar anak. Yang kedua yaitu melakukan kolaborasi lesson study untuk merancang skenario pembelajaran, merefleksi, menganalisis, dan tindak lanjut menggunakan teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Dan yang terakhir, tindakan yang saya lakukan yaitu mencari referensi tentang P5 atau profil pelajar Pancasila dan sharing pendapat dengan orang yang kompeten di bidangnya. Tahapan bagja berikutnya yaitu desain. Di kegiatan desain ini yaitu jabarkan rencana, di mana pertanyaan-pertanyaan yang saya buat nanti yaitu untuk menjelaskan atau menjabarkan rencana yang akan saya buat. Adapun pertanyaan yang saya buat yaitu bagaimana langkah-langkah Anda dalam menyusun membiasakan murid mulai memanfaatkan teknologi pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara Anda menjaga keberlanjutan penggunaan teknologi pembelajaran di kelas? Adapun untuk mencari jawaban pertanyaan tersebut, tindakan atau hal yang saya lakukan yang pertama yaitu membuat perangkat ajar LKPD, asesmen digital, dan instrumen penilaian yang tepat sesuai tujuan pembelajaran. Tindakan yang kedua yang saya lakukan yaitu membuat media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan murid. Tindakan yang ketiga yaitu menganalisis atau merefleksi implikasi penggunaan teknologi pembelajaran dalam upaya peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid. Itulah Bapak dan Ibu guru sekalian, langkah desain yaitu untuk menjabarkan rencana yang saya buat. Selanjutnya di tahapan bagja yang terakhir yaitu deliver atau atur eksekusi. Bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk segera melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Adapun pertanyaannya yaitu siapakah yang bertanggung jawab dalam memonitoring pemanfaatan teknologi pembelajaran supaya berkelanjutan dan konsisten. Untuk menggali atau mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, maka tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yaitu membuat jadwal penggunaan teknologi pembelajaran bervariasi setiap minggunya. Yang kedua yaitu
Memetakan penggunaan teknologi pembelajaran dengan materi pembelajaran. Jadi di sini tidak semua teknologi pembelajaran harus diterapkan ke materi pembelajaran atau mata pelajaran semua. Jadi kita harus menggunakan teknologi pembelajaran sesuai dengan konteks dan materi pembelajaran yang mudah dipahami dan dimengerti oleh murid. Dari tahapan bagja tersebut, ya, maka visi saya yang telah saya buat tadi, saya harapkan ya semoga rencana perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan model bagja dapat memberikan perubahan yang positif di lingkungan sekolah kita. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian yang hebat, DGB Angkatan 9 tahun 2023 tentang rancangan perubahan diri yang telah saya buat. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu.